Bapa Surgawi, kami berterima kasih pada sore hari ini Tuhan pertemukan kami kembali di dalam ruangan ini untuk bersama-sama mempelajari bagaimana menggali kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami dipercaya untuk menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu, maka yang kami sampaikan adalah isi hati Tuhan berdasarkan nats yang kami pilih. Kami berdoa dari awal sampai akhir diskusi kami ini diberkati dipimpin Tuhan, sehingga semua yang kami diskusikan kami pahami dan kami mampu untuk menerapkannya. Teman-teman kami yang sedang dalam persiapan masuk ke ruangan ini, kami mohon supaya Tuhan percepat dan perlancar usaha mereka, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mulai diskusi ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi contoh-contoh sudah banyak ya kita pelajari bersama-sama, tetapi sekali lagi contoh-contoh yang kita ambil itu, yang kita terapkan itu berdasar kepada teori ini, ya. Slide yang ke-21, yaitu cara mempersiapkan khotbah ekspositori. Ya. Ya, berdoa, ini tidak bisa ditawar-tawar ini ya, walaupun kita tidak mempraktekannya di dalam kelas ini, tetapi ini sudah menjadi mutlak. Nah, yang kedua adalah tentukan satu nats atau bagian Alkitab yang akan didiskusikan. Nah, tadi Pak Victor memberikan satu bahan dari Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Nanti kita akan bahas itu. Nah, itu masuk di dalam langkah kedua. Kemudian baca nats tersebut berulang-ulang sehingga menjadi jelas konteksnya. Jadi apa pokok yang sedang dibahas di dalam nats itu dan apa poin-poin yang mendukungnya. Nah. Kemudian bagi nats dalam garis besar menurut pokok-pokok pikirannya. Nah, jadi di dalam setiap tulisan itu, khususnya yang bersastra narasi atau prosa itu ada paragraf-paragraf. Ya, nah, setiap paragraf itu di dalamnya ada pokok-pokok pikiran. Dan pokok-pokok pikiran paragraf itu biasanya merupakan penjelasan dari pokok utama di dalam nats itu. Ya, jadi bagi menurut pokok-pokok pikiran. Nah, kalau saudara sering membaca buku, apalagi kalau memahami tentang teori bahasa Indonesia secara benar, saya pikir ini tidak susah untuk saudara bisa menerapkan poin keempat ini. Ya. Kemudian beri judul kepada masing-masing pokok dengan memakai istilah teks. Nah, jadi istilah yang ada di dalam teks saja dulu. Ya. Apa, ayat sekian sampai sekian tentang ini, ayat sekian-sekian tentang itu. Nah, begitu saja dulu. Nah, sesudah dibagi menjadi bagian-bagian yang terpotong sesuai dengan pokok-pokok pikirannya, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan satu bagian atau satu ayat yang akan menjadi dasar eksposisi. Ya, atau menjadi gagasan utama, sumber gagasan utama. Atau ada juga bilang ayat emas, ayat pokok. Nah, tapi dalam diktat kita pakai istilah DESI. Ide eksposisi. Dan yang sekaligus menjadi tujuan dari khotbah tersebut. Jadi apa yang mau saudara capai dalam khotbah saudara pada waktu dipercaya Tuhan untuk berkhotbah itu, maka dasarkanlah itu kepada sebuah ayat dari sebuah nats. Nah, sesudah menentukan desi atau ayat pokok ini, maka dengan sendirinya kita akan menguji, ya, akan menguji setiap garis-garis besar yang kita buat berdasarkan ayat poin 4 itu untuk menyesuaikan dengan ayat pokok yang sudah kita pilih. Nah, dengan itu bisa berubah
bergeser ya, bisa ada bagian-bagian yang digabung, tetapi juga ada bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah lagi. Pikirkan judul-judul baru berdasarkan istilah kekinian dari setiap garis besar yang telah dibuat dengan memperhatikan. Nah, jadi garis-garis besar yang tadi kita hanya buat secara brainstorming atau secara istilah-istilah teks itu, sekarang kita sudah harus memikirkan subjudul yang lebih pas, yang lebih mantap, ya, karena ini akan berkaitan dengan beberapa hal, ya. Nanti, yang pertama adalah teks, ya. Saudara boleh mengubah kalimatnya, tetapi intinya tidak boleh dirubah-rubah. Ya, kemudian saudara dasarnya untuk mengubah garis besar teks menjadi garis besar khotbah itu adalah supaya memudahkan jemaat untuk mengingatnya. Nah, mudah dimengerti oleh pendengar. Keindahan bahasa. Lalu mungkin yang kelima nanti itu mudah untuk diterapkan. Jadi memudahkan saudara sendiri untuk menerapkannya kepada jemaat. Nah, jadi ada 5 di situ. Nah, kemudian buatlah judul khotbah. Ya, buatlah judul khotbah secara permanen yang ditopang oleh semua garis besar atau subjudul. Nah, jadi jangan sekali-sekali membuat judul khotbah lebih dulu kalau saudara mempersiapkan khotbah secara ekspositori. Karena judul itu adalah rangkuman dari semua garis besar itu. Ya, jadi kita buat dulu garis besarnya, kerangkanya, baru nanti kita buat satu judul yang mencakup atau yang merangkum semua sub-subjudul itu. Nah, lalu susunlah materi khotbah dari awal sampai akhir. Ya, artinya ada pendahuluannya, ada isinya, ada kesimpulannya, gitu. Nah, kemudian sesudah itu pilih pilih satu kata penghubung antara judul dengan subjudul yang disebut sebagai kata kunci. Nah, ini hanya untuk mengingatkan saja, ya, hanya untuk mengingatkan bahwa dalam kita mempersiapkan khotbah itu ya 10 langkah ini kita harus lewati, ya, supaya persiapan kita itu betul-betul dapat menemukan pokok-pokok yang dimaksud oleh penulis di dalam setiap teks yang kita baca itu. Nah, jadi ini untuk mengingatkan kembali, menyegarkan kembali. Nah, kita ke bagaimana Pak Victor? Mau Pak Victor dulu atau kita bahas nas yang Bapak pilih tadi, gimana Bapak membuatnya? Saya coba dulu ya Pak ya. Oke Pak Victor. Dibaca ayatnya dulu atau langsung Pak? Oh ya, tentu itu dulu dong, disebutkan dari mana dulu dong, ya toh? Ya. Oh iya. Nats yang saya ambil dari Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Ya, Yunus 2 ayat 1 sampai 10, silakan. Nah, sesudah itu ya dibaca supaya kita bisa. Ya. Berdoalah Yunus, doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Setelah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu, dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang langit baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu dalam aku,
teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Iya, oke. Diasumsikan bahwa teks ini kita sudah baca berulang-ulang dan kita sudah memahami konteksnya. Nah, sekarang kita bagi garis besar teksnya, Pak Victor. Ayat 1 sampai berapa? Ayat 1 sampai 2. Di 1 sini sampai saya 2 bicara tentang apa? berbicara tentang Tuhan menjawab dan mendengarkan doa. Tuhan menjawab doa, ya, oke. Terus ayat 3 sampai 4, poin yang kedua. 3, ya. 3 sampai 4. Di sini saya mengambil istilah menerima harga yang harus dibayar. Ya. Lalu ayat 5 sampai 6, poin yang ketiga. Ya. Berserah dan tak berhenti berharap. 5 sampai 6. Berserah dan tak berhenti berharap. Ya. Satu aja, Pak. Kalau ada dan berarti ada dua pokok dua. kalau gitu. Jadi satu, justru ini kita mau bagi begini supaya terpisah-pisah gitu. Jadi mau yang mana? Berserah atau berharap? Berserah, Pak. Berserah. Oh, berserah. Berserah. Oke. Poin yang keempat yaitu ayat 7, doa yang menguatkan jiwa yang letih. 7 saja. 7 saja ya. Doa yang menguatkan. Oke. Jiwa yang letih. Poin yang kelima di ayat 8, tidak ditinggal Tuhan. Ya. Bisa nggak dibikin positif? Lalu Bisa nggak dibikin positif, Pak? Tidak ditinggalkan Tuhan, itu kan negatif kalimatnya. Disertai Tuhan atau apa? Disertai, ya. Atau Tuhan setia. Gimana? Disertai Tuhan? Iya, disertai Tuhan, ya, Pak. Ya. Oke. Tidak ditinggal Tuhan, ya. Terus disertai Tuhan. Ya. Selalu disertai Tuhan. Selalu Ya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, poin yang ke-6, yaitu ayat 9 sampai 10, ucapan syukur yang menyukakan hati Tuhan. Iya. Oke. 9 sampai 10, ucapan syukur. Oke. Nah, sesuai dengan teori di atas, ya, yang kita sudah baca tadi, sekarang langkah selanjutnya adalah tentukan ayat mana yang menjadi desinya atau sumber gagasan utamanya. Saya ngambil ayat yang ke-9, Pak. Apa dibilang? Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Atau gini dulu, di sini, menurut Bapak, apa pokok utama yang sedang dibahas di dalam nats ini? pertobatan, doa pertobatan Yunus. Kalau pertobatan di mana dasar pertobatan? Ya, pertobatan itu di mana? Saya ambil dari ayat 1. Kalau ini saya sebutkan topik dan judulnya dulu, Pak, ya? Belum ya? Topiknya dulu. Topiknya itu diambil dari mana? Bahwa ayat seluruh nas ini berbicara tentang topik apa? Saya ambil ayat 1 yang kedua.
1 dan 2. Apa itu? Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Di tengah-tengah orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Di sini saya mengambil bahwa doa orang yang bertobat. Topik adalah doa orang yang bertobat. Nah, doa orang yang bertobat itu bagaimana? Coba supaya saya bantu Bapak, coba baitkan dengan ayat 10. Apa di ayat 10? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, kalau dibandingkan dengan ayat yang pertama, apa itu kira-kira? Doa yang apa ini? Doa yang dijawab Tuhan. Topiknya adalah doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Doa itu yang dikabulkan. Iya. Sehingga topik ayat, Pak. Ya, nanti semua nas ini akan kita bahas bagaimana sehingga doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Kira itu. Jadi bagaimana supaya doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, dari garis besar yang Bapak tadi sebutkan itu bisa berubah, garis besarnya bisa berubah. Karena sekarang kita sudah punya topik yang berdasar kepada ayat yang ke-10. Ya. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apa sebab doa Yunus dikabulkan oleh Tuhan? Itu. Di mana yang tadi Bapak bilang itu di poin 1 tadi itu bahwa ya Tuhan menjawab doa, oke, sudah masuk ayat 1 dan 2. Yang tadi Bapak bilang bertobat, di mana ada kata bertobat atau yang Bapak pahami sebagai bertobat dari nas ini? Ayat yang ketiga, Pak. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Di sini saya menganggap bahwa Yunus menerima hukuman karena dosanya. Iya, coba. Yunus menyadari dosa-dosanya, kesalahannya. Ya, oke, kalau gitu satu, Yunus menyadari kesalahannya. Ayat berapa? 3 sampai? Ayat 3 sampai 4. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Ya. Oke. Nah, sekarang karena topiknya adalah doa yang dikabulkan, kita sudah harus bisa ya, bukan harus, tapi bisa serta-merta berpikir apa kaitannya menyadari kesalahan dengan doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Kira-kira Pak Victor udah bisa kasih pikiran sedikit? Kurang Pak tadi Pak. Apa tadi? Apa kaitan antara Yunus menyadari kesalahannya dengan doa yang dikabulkan? Karena
Sudah dikatakan tadi bahwa Desi ini, ya Desi, adalah rangkuman dari semua poin-poin yang kita sudah buat. Nah, jadi karena itu ini harus menjadi pusat dari semua penguraian yang akan kita lakukan. Nah, bisa menemukan di sini apa kaitan doa yang dikabulkan dengan menyadari kesalahan? Bapak-bapak yang lain barangkali bisa di ini supaya berpartisipasi. Semua dibuka aja mic-nya Bapak Ibu, saudara-saudara, dibuka aja mic-nya lalu langsung memberi tanggapan. Karena ini kan kita diskusi nih, bukan ceramah. Bisa disanggah ya kalau umpamanya tidak pas, disanggah nggak apa-apa. Ini kan bahasa Indonesia, bukan teologi dulunya. Yunus mengucap syukur dan mempersembahkan korban, Pak. Ayat 9. Oh, jangan lompat dulu, Pak. Kita mulai dari atas dulu. Ya. Oh iya. Karena kan desinya tadi kan di ayat 10 bahwa Yunus berdoa dan doanya dikabulkan. Dijawab, kabulkan. Ya. Nah, pertanyaan kita adalah apa sebabnya doa Yunus dikabulkan oleh Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab dari setiap poin-poin dalam bacaan kita tadi ini. Silakan Bapak-bapak kalau ada yang... Karena dia dalam kesusahan. Ya, dia menyadari bahwa dia sedang dihukum oleh Tuhan. Dia sedang menyadari sedang dihukum oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apa benang merah? Ya, apa benang merah antara doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu dengan Yunus menyadari kesalahannya? Ya. Dia bertobat. Ya. Yang ketujuh. Jangan lompat-lompat dulu, Pak. Kita coba bahas. Bisa, kita bilang bisa begini, bisa dari ayat 3 sampai ayat sekian, ya. Karena garis besar yang dibuat tadi ini, itu menurut, kita belum membuat satu gagasan, menemukan gagasan utamanya. Belum menetapkan gagasan utamanya. Bisa saja begini. Tetapi sesudah kita menentukan gagasan utamanya di ayat yang ke-10, yaitu bahwa Tuhan menjawab doa Yunus, ya. Maka sekarang pertanyaannya adalah mengapa Tuhan menjawab doa Yunus? Nah, mengapa Tuhan menjawab doa Yunus ini tidak boleh dijawab dari perikop yang lain, tidak boleh dari kitab yang lain. Harus kita temukan dari nas itu. Nah, itu yang namanya khotbah ekspositori. Karena pikiran penulis ketika dia menulis Yunus 2 ayat 1 sampai 10 ini dan menekankan di ayat yang ke-10 bahwa Tuhan itu menjawab doa orang-orang yang berseru kepadanya, maka kita harus menemukan apa yang menjadi alasan penulis atau yang menjadi sebab-sebab yang ditemukan oleh penulis sehingga doa dari Yunus itu dijawab oleh Tuhan. Nah, karena kalau kita mau cari dari ayat yang lain ya gampang saja. Kita tutup mata, kita sebutkan ayat, selesai. Tetapi itu khotbah yang tidak bertanggung jawab. Karena doa yang dikabulkan ini harus dibahas di dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Nah, ini saya mau kaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, ya kan? Bapak-bapak di sini kan orang-orang pernah sekolah, pernah kuliah, gitu kan, paling tidak. S1, ya. Nah, apa yang disebut sebagai batasan dalam penulisan itu? Nah, itu yang maksudnya gitu. Ada yang namanya landasan teori, ada yang namanya batasan penulisan. Nah, sehingga batasan pembahasan
pembahasan kita itu tentang doa yang dikabulkan oleh Tuhan, tidak boleh keluar dari pagar, ya kan? Tidak boleh keluar dari pagar, yaitu bagaimana penulis telah merangkum itu di dalam Yunus pasal 2, 1 sampai 10. Amin. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita orang Jawa bilang khotbahnya ngalor ngidul gitu ya, nggak boleh. Harus bertanggung jawab dengan nats. Oke, Pak Victor. Jadi yang kedua? Belum. Yang apakah bahwa Yunus menyadari kesalahannya ini berpengaruh kepada dikabulkannya doanya itu? Iya, pasti. Ya. Nah, karena nanti di dalam penjelasan atau eksposisinya nanti itu kita harus temukan itu. Kalau kita nggak berhasil menemukan itu berarti terputus-putus pemikirannya. Kepada Tuhan. Ya. Apa yang Yunus sedang ungkapkan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat berapa ya dia berhenti ya? Apakah memang harus berhenti sampai di ayat 4 atau bisa berlanjut ke tempat lain gitu, ke ayat-ayat yang berikut? Bisa di koreksi pembagian Pak Victor ini. Kalau memang bisa, tapi kalau nggak bisa ya kita harus mencari mengapa hanya sampai di ayat 4. Kalau Yunus merasa nyawanya terancam, itu termasuk menyadari kesalahan ini, Pak. Di ayat berapa tuh, Pak? Ayat 5. Ayat Ya. 5. Mengancam nyawaku. Nyawanya terancam. Ya. Ya, nyawanya terancam. Berarti di situ ada satu pengakuan bahwa Yunus tidak sanggup untuk mengatasi persoalan itu dengan kekuatannya sendiri. Iya. Berarti apa yang Yunus maksudkan dari ayat yang ketiga sampai ayat yang sampai di ayat yang keberapa? 5. Ayat yang kelima. Ya. Nah, apa yang Yunus lakukan di situ? Apakah memang di situ ada penyesalan atau ada satu pengakuan? Pengakuan tentang Tuhan yang macam apa ini? Ya. Telah kau lemparkan aku. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memanggil kudus? Berarti apa nih? Yunus sedang membicarakan Tuhan dalam hal apa ini kira-kira ini? Menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Menyelamatkan. Ayat 6. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya. Kan disebutkan ya Tuhan Allahku. Dia mengakui berarti dia. Ya. Berarti dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6, Yunus mengakui Tuhan sebagai apa? Yang berkuasa. Ya. Jadi doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang apa kalau begitu? Karena ini ingat, ini harus berkaitan dengan doa. Ya. Bahwa doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang
Nah, bagaimana Yunus mengungkapkan Mengakui tentang... dosa-dosanya. Nah, tadi itu, kedaulatan Tuhan itu, berkuasa kekuasaan Tuhan tadi itu. Oh iya, iya. Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan. Ya. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan. Oh, nah, gitu ya. Tuhan itu berdaulat. Dan karena itu kepadanya kita minta Tolong. pertolongan. Nah, ini ayatnya bisa digeser. Ya kan, di slide yang ke-21 tadi itu kan ada itu bahwa bisa saja ayat-ayat itu bergeser. Karena kita sekarang harus menyesuaikannya dengan topik utamanya. Yaitu di ayat 1 dan 2 dan di ayat 10. Nah, sehingga kedaulatan Tuhan yang dinyatakan Yunus dari ayat 3 sampai berapa itu? P6 ya? 6. Iya. Iya, Ya, sampai 6. sampai 6. Nah, itu dulu. Baru kedua, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah, nah berarti kita sekarang berpikir mulai dari ayat 7 sampai berapa? 8. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampai Sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Iya. Atau ketika aku letih lesu dalam yang mengasihi mereka dengan setia. justru dikatakan kalau ayat yang ke-8 itu, mengapa Tuhan meninggalkan orang-orang itu? Karena orang-orang itu berpegang kepada berhala-berhala gitu. Jadi di ayat 8-nya ya. Iya. Tapi coba dulu kita yang ini nih. Ayat 7 Dan 8. 78 atau ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepadamu, kepada Tuhan, dan Sampailah doaku kepadamu. Padamu. Ya. Ke bait-Mu yang kudus. Doa yang dikabulkan Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan yang lain. Di ayat berapa itu? 7 dan 8. Karena kalau di ayat 7 di sini, Tuhan itu mendengar doa gitu loh. Sampailah Sampailah doa. kepadamu. Ya, Jadi, Doaku kepadamu ya. ke dalam bait-Mu. Sementara kalau ayat 8 itu, berhala-berhala bisa nggak mendengar doa kita? Enggak. Nah, jadi mungkin di situ nanti perbedaannya bahwa Tuhan yang disembah Yunus itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang lain, karena Tuhan yang disembah Yunus itu adalah Tuhan yang mendengar doa. Gimana? Ini memang kita harus berpikir keras. Oke, kita enggak apa-apa, kita supaya nanti sorry. Kalau kita belum dapat, apa-apa, kita kerjakan yang lain dulu. Aduh, ya. Oke. Coba kita yang ke-8, apa yang dinyatakan Yunus tentang Tuhan? Mengasihi mereka yang dengan setia. Ya, Mengasihi. jadi
Tuhan itu setia. Ya. Tuhan itu setia. Sorry. Kaitannya dengan doa di sini apa kira-kira? Tuhan itu setia. Oke. Karena itu jelas dinyatakan bahwa Tuhan itu setia di dalam ayat yang ke-8. Oke. Jadi gini saudara, ya, bukan hasil akhir yang kita harapkan dari proses ini, tetapi langkah-langkahnya itu yang perlu kita pahami ya, supaya kita bisa mempersiapkan bahan-bahan khotbah itu secara lebih mendasar gitu. Karena memang untuk membuat khotbah itu tidak bisa kita pastikan selesai sekali baca jadi, tidak bisa. Ada bahan-bahan khotbah saya itu yang harus berhari-hari juga baru jadi gitu. Jadi jangan berharap bahwa kita sekali baca langsung jadi ya. Nah, jadi yang saya harapkan dari proses yang dikemukakan oleh Pak Victor di sini adalah bagaimana langkah-langkahnya itu yang perlu. Nah. Oke, kalau ayat 9 apa? Bahwa doa yang dikabulkan oleh Tuhan, coba dikaitkan dengan ayat 9 ada? Ada. Apa kira-kira? Ucapan syukur. Doa dengan ucapan syukur. Ayat 9. Nah, ucapan syukur di sini kalau menurut saudara, kira-kira ini ungkapan dari apa ini? Karena kan Yunus kan masih dalam perut ikan ini. Ya, belum pasti secara logika itu dia akan hidup lalu pergi lagi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban gitu. Tetapi dia sudah mempersembahkan syukur itu kepada Tuhan. Mengapa? Dia bernasar itu. Ya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Jadi ayat yang ke-9 di sini yang sangat kuat di sini adalah kepercayaan Yunus terhadap keselamatan. Tuhan sebagai penyelamatnya. Jadi di sini bukan doanya saja yang mau dikabulkan, tetapi yang menjadi syarat doanya dikabulkan adalah percaya. Percaya. Tuhan adalah penyelamat. Gitu. Jadi tidak tersirat tentang tidak tersurat tentang percaya di situ, tetapi bagaimana Yunus meyakini bahwa dia akan pergi lagi mempersembahkan korban syukur ke dalam baitnya, lalu kemudian dia akan menggenapi semua nasar-nasarnya itu, oleh karena Tuhan pasti akan melepaskan dia dari perut ikan itu. Nah, jadi di situ ada kepercayaan yang tersirat, tetapi kepercayaan itu dapat dinyatakan melalui kata-katanya. Nah, jadi mungkin gini, kata kuncinya kira-kira apa ini, saudara-saudara? Pak Arif, kata kuncinya apa kira-kira ini? Tunggu dulu. Judulnya apa kira-kira? Judul doa. Judul khotbah. Doa orang percaya yang menerima keselamatan dari Tuhan. Oh, dikabulkannya Pak, dikabulkannya dulu yang mesti ditekankan. Ya. Tuhan adalah penyelamat. Enggak, doa. Tadi kita buat doa berdasarkan dengan topik ini. Orang yang, siapa yang berdoa di sini? Orang percaya. Ya.
Percaya jangan dimasukkan. Orang yang doa orangnya dikabulkan. Orang yang doanya dikabulkan. Boleh. iya. Karena di sini saudara ya, penekanannya bukan kepada doanya, tetapi penekanannya kepada orangnya. Karena Yunus berdoa dan apa yang dia lakukan itu yang menjadi pertimbangan Tuhan untuk menjawab doa-doanya. Ya, karena itu bukan doa macam apa yang dikabulkan oleh Tuhan, tetapi orang yang berdoa seperti apa yang dikabulkan oleh Tuhan. Maka di sini tekankan adalah orang. Orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Pak Daniel, Ya. kalau kalau dulu Yunus ini kan dia berdoa tuh sebetulnya bukan karena kalau yang saya pahami Pak ya, Yunus ini kan ketika di dalam pernikahan ini kan dia seolah menyadari ya di dalam kesendiriannya gitu kan. Ya. Dia itu kan di dalam kesendiriannya gitu kan, akhirnya memiliki pencerahan yang boleh dikatakan dia itu mau menuruti perintah Tuhan akhirnya gitu endingnya tuh. Ya. Karena kan awalnya dia nggak tahu perintah Tuhannya tuh boleh dikatakan dia tertentang gitu kan. Tapi karena emang Tuhan suruh dia paksakan, lalu kemudian dia akhirnya di dalam kesendiriannya ini dia mulai merenungkan kebaikan Tuhan buat bangsa orang lain gitu kan. Nah, jadi kalau saya pikir ini bukan khotbah untuk pribadinya, bukan doa pribadinya sebetulnya Pak ya. Doa bukan buat dirinya sendiri gitu doain itu kan sebetulnya kan. Dia di sini belum berpikir untuk bangsa lain ya. Dia masih memang ketika dia dalam perut ikan itu, dia baru sadar bahwa sebenarnya dia sedang dihukum oleh Tuhan. Hukuman ya, bukan dipaksa Tuhan ya. Ya, dihukum. Terlepas dari itu, pokoknya Yunus masuk perut ikan ini karena dia dihukum oleh Tuhan akibat dia tidak dengar-dengaran. Ya. Nah, siap, lanjut Pak. Oke. Ketika dia terbentur itulah baru dia, ternyata Tuhan itu tidak bisa dilawan gitu kan. Gitu. Sadar dianya ya. Iya. Di situ. Oke. Siap, lanjut Pak. Oke. Nah, karena itu maka yang kita mau teladani di sini adalah bagaimana Yunus di dalam doanya itu, ya. Jadi yang pertama adalah Yunus mengakui kedaulatan Tuhan, dan yang ketiga ini adalah Yunus percaya Tuhan itu penyelamat, ya. Gitu. Penyelamat. Dan itu sangat berpengaruh kepada doanya, karena kalau dia tidak ada percaya itu ya agak susah doa itu dikabulkan. Nah, tapi yang kedua ini oke. Sudah setuju ya judul ya? Orang yang doanya seperti dikabulkan, seperti apa yang dikabulkan Tuhan? Tunggu dulu ya, oke. Kenapa judul ini kita buat begini? Karena dari topiknya itu adalah doa yang dikabulkan, ya kan? Nah, sehingga di dalam judul ini kita masukkan subjeknya, orangnya. Tetapi intinya tetap kita masukkan, yaitu doa yang dikabulkan. Nah, siapa yang mengabulkan, kita masukkan objeknya, yaitu Tuhan. Jadi, menjadi sebuah kalimat yang utuh, tetapi juga sekaligus menjadi pembatas gitu dari topik. Kalau topik ini kan masih sangat luas, tetapi dengan adanya subjek, adanya predikat, dan adanya objek di situ sudah menjadi lebih mengerucut. Tidak lagi kita membahas sebuah samudra yang luas, tetapi kita sudah masuk ke dalam sebuah teluk yang lebih sempit, kurang lebih begitu, ya. Nah, supaya lebih sempit lagi, ya, sesuai dengan apa yang kita sudah temukan di 3 poin ini, walaupun yang poin kedua ini masih harus dipikirkan ya, karena tadi kita belum ketemu. Kira-kira kata kuncinya apa ini? Kira-kira kata kunci. Apakah kiat-kiat? Apakah syarat-syarat?
apakah kunci-kunci, ya kira-kira apa? Kunci-kunci orang atau rahasia orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Atau syarat orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Kira-kira apa? Karena ini ada mengakui kedaulatan Tuhan, ada percaya Tuhan adalah penyelamat. Kira-kira ini apa nih? Alasan-alasan kali. Kalau alasan-alasan gimana, Pak? Alasan orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Nyambung apa tidak? Kalau menurut saya kalau ini berhubungan dengan pribadi, kalau berhubungan ya, dengan jadi apa kira-kira? Ciri-ciri, Pak. Ciri-ciri orang yang dikabulkan. Kalau ciri-ciri itu menyangkut masalah. Kalau ini kriteria, coba kriteria. Kriteria doa yang dikabulkan gimana? Kriteria bukan cara doa, Pak. Kalau ini kan pada pribadi. Putus-putus, Pak Victor. Putus-putus. Coba ulang lagi. Kalau kriteria itu berarti dengan kata doanya. Tetapi ini kita dihubungkan dengan pribadi Yunus itu sendiri. Jadi bukan kata-katanya. Mungkin mic-nya coba dekatin, Pak Victor. Mic-nya coba dekatin. Mic Bapak didekatin ke mulut. Saya setuju dengan Pak Victor loh, Pak. Itu pemahamannya, Pak. Pak Victor berpikir bersama dengan saya gitu. Kalau ini kan pribadinya Yunus yang boleh dikatakan doanya buat pribadinya Yunus, Bu. Tidak bisa dikatakan suatu patokan gitu kan untuk umum. Oh ya, makanya yang kita mau ambil itu adalah prinsipnya. Kalau kriteria berarti cara-cara doanya, Pak. Kalau kriteria berarti berbicara dengan cara doanya. Kriteria orang yang doa dikabulkan. Ya. Kan kita bilang gini, bahwa orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Kan gitu. Wah, kelempar lagi saya ada 2 kali. Oh gitu ya. Orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan adalah orang yang percaya Tuhan sebagai penyelamat. Ya, gitu. Jadi, sehingga ayat ini kita tidak hanya mengatakan ini hanya berlaku untuk Yunus. Tetapi kalau kita sudah menemukan apa prinsip-prinsip dari hidup Yunus itu, maka prinsip-prinsipnya itu yang kita bisa aplikasikan kepada diri kita dan kepada jemaat yang kita layani. Gitu. Contohnya gini ya. Poin 1 ini. Kalau saudara mau supaya doa saudara itu dikabulkan oleh Tuhan, tidak bisa tidak. Saudara harus mengakui bahwa Tuhan itu satu-satunya yang berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga saudara harus mengabaikan andalan-andalan yang lain. Apakah ada relasi, apakah ada koneksi, apakah ada kekayaan, jabatan. Berhala-berhala lain. Iya, kekuatan-kekuatan yang saudara anggap untuk menolong saudara, itu tidak bisa. Harus tinggalkan, karena saudara hanya bisa dijawab oleh Tuhan kalau saudara mengakui bahwa dia satu-satunya Tuhan yang berdaulat. Begitu. Aplikasinya ke situ, Pak. Makanya di slide yang ke-21 tadi, 21 tadi itu, bahwa garis besar teks itu kita rubah menjadi garis besar khotbah. Nah, yang kita pikirkan itu adalah supaya mudah untuk kita aplikasikannya kepada jemaat. Ya, memang ini doa Yunus pribadi, betul. Doa Yunus pribadi. Tetapi kualifikasi Yunus di dalam doanya itu yang menjadi prinsip yang kita bisa tarik ke sini. Ya. Karena itu saya tidak setuju dengan doa yang dihafal.
Bahwa sebagaimana Yunus dulu berdoa dengan kalimat-kalimat ini, mari kita ucapkan kalimat yang sama. Karena bukan pengalimatannya yang menjadi prinsip, tetapi landasan untuk membuat kalimat-kalimat itu. Nah, salah satu yang kita baca di sini adalah Yunus mengakui Tuhan itu berdaulat karena dia masuk ke dalam perut ikan, masuk ke dasar laut itu adalah karena pekerjaan Tuhan. Nah, sehingga supaya memudahkan itu, apa kira-kira kata penghubung antara judul dengan poin 1 ini? Ya. Untuk doa yang dikabulkan kali Pak. Ya. Halo Pak Sabam, muncul lagi Pak Sabam. Ayo, apa kira-kira Pak Sabam kata penghubung antara judul dengan poin 1? Bahwa orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Hubungnya mungkin bentuk atau ketentuan ya Pak. Ketentuan doa yang dikabulkan. Ketentuan. Ya, kalau ketentuan berarti standar ya. Kalau Maka- bukti-bukti gimana tuh Pak? Oh, belum ada bukti di sini, Pak De. Belum ada bukti ya? Belum ada bukti karena Yunus belum keluar dari perut ikan. Yunus masih di perut ikan. Pak Victor, coba mic-nya di ini Pak. Bapak dia agak apa sinyal atau gimana ya? Agak putus-putus suara Bapak. Sinyal itu Pak. Oh, sinyal ya. Nah, makanya tadi saya bilang itu, apakah kriteria-kriteria ya, yang ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Pak Tambunan tadi itu ya sama dengan kriteria-kriteria itu, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya kriterianya harus begini gitu loh. Nah, Iya. gitu. Jadi Ya, saya rasa kriteria itu, dengan Pak. ketentuan sama saja. Kriteria yang dikabulkan. Ya, kriteria orang yang doanya dikabulkan adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Ya. Coba kita pakai dulu kriteria ya. Kita gandakan karena ada beberapa poin. Kriteria. Nah, kita jadikan tunggal. Kriteria orang yang doanya dikabulkan Tuhan adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, yang kita lompat ke poin 3. Kriteria orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan adalah orang yang percaya Tuhan sebagai penyelamat. Juru selamat. Nah, poin 2 tadi itu, apakah ayat 7 dan 8 itu bisa? Pak Sabam barangkali bisa mungkin menemukan poin dari ayat 7-8? Tuhan setia. Ya, orang yang Menghargai kesetiaan Tuhan. apakah percaya lagi di sini? Percaya kesetiaan Tuhan atau Orang yang mengasihi Tuhan kali Pak. nah di mana kata mengasihi Tuhan di situ? Orang yang mengasihi mereka dengan setia. Oh, yang mengasihi di sini Tuhan. Percaya Tuhan mengasihi. Wah, percaya lagi ya. Percaya Tuhan Mengasihi. untuk membedakan dengan poin 3, kan poin 3 Tuhan menyelamatkan. Kalau poin 2 Tuhan mengasihi, bisa nggak dipisahkan? Percaya, orang yang percaya Tuhan Maha Pengasih. Kalau begitu, kalau kita mau ya. Yang di ayat 78 itu mengasihinya atau dengan setianya yang mau ditekankan? Menurut saudara-saudara, yang ditekankan mengasihinya atau setianya? Mengasihi dengan setia. Ya. Kriteria orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan adalah orang yang
mesti apa di sini? Orang yang percaya ya, kalau percaya 2 kali ya. Iya. Orang yang percaya Tuhan Maha Pengasih. Kalau dipakai berpegang teguh itu Pak bisa Pak. Ini kan memang pada berhala, tapi maksudnya kalimatnya Pak. Oh, ya, jadi kita lihat di ayat yang ke ini bahwa orang-orang lain itu meninggalkan Tuhan dengan berpegang kepada berhala-berhala. Berarti di sini apa di sini? Orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Bisa nggak? Kesetiaan kepada Tuhan. Orang yang setia. Oke, bisa dari sisi Yunus ya. Orang yang setia kepada Tuhan. Ya, karena dia bandingkan dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan dengan berpegang kepada berhala-berhala. Berhala. Ya, jadi dikontraskan dari situ. Nah, coba kita baca. Kriteria orang yang doanya dikabulkan oleh Tuhan adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ya udah pas tuh Pak. Sudah pas. Pas, ya. Jadi bisa Pak Victor, ya. Ini bahan Bapak kita sudah jadikan sebagai satu khotbah dan udah 3 poin gini sudah bisa dijadikan satu khotbah. Dengan mengisi setiap poin di sini, A adalah deskripsi, B adalah eksposisi, C ilustrasi, D aplikasi atau relevansi. Itu. Nah, jadi setiap poin ini supaya dia lengkap penguraiannya, maka di dalam setiap poin itu harus ada deskripsi. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara menjelaskan apa itu kedaulatan Tuhan. Itulah. Nah, itu dipaparkan sedikit, bisa dengan kamus atau saudara bisa membuat dengan definisi-definisi, bisa. Nah, yang dimaksud dengan eksposisi adalah apa yang terdapat di dalam ayat yang ke-3 sampai 6 ini. Ayat yang ke-7 masuk kemana Pak Sabam? Karena ayat ke-7 belum masuk di sini. Apakah masuk di poin 2 atau masuk di poin 1? Yang ayat yang ke-7. Mungkin di poin 1 ya. Tuh. Supaya jangan ada yang hilang. Mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, mengakui kedaulatan Tuhan artinya bahwa Tuhan juga berkuasa untuk mengangkat orang-orang yang tidak berdaya gitu. Yang mengalami letih lesu gitu ya. Ya, jadi Lesu. ini hanya soal penempatan ayat aja. Menurut saudara, apakah di poin 2 ayat ini atau di poin 1? Poin 1 lah. Kalau Poin saya 1 ya. mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk Menaikkan. iya, menolong, mengangkat orang-orang yang tidak berdaya. Letih lesu. Ya. Nah, setiap poin gitu, ini isinya, ya, ini isinya. Ini isinya. Sehingga khotbah itu tidak bolak-balik, tidak muter-muter. Ya.
Kalau udah selesai poin 1, ya udah. Poin 2 bahas. Selesai poin 2 dengan 4 kriteria 4 isi tadi ini, selesai masuk poin 3. Selesai itu ya lalu bikin kesimpulan bahwa Tuhan itu selalu siap sedia untuk menjawab doa-doa kita kalau kita memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Gitu. Nah, ini Pak Sabam ya, kami orang Toraja ini tukang kayu Pak. Banyakkan tukang kayu. Jadi Iya, Pak. ini ibaratnya karena baru 1 kali lewat ya masih kasar, enggak apa-apa Pak. Tapi nanti kalau diolah lagi menjadi lebih halus lagi gitu ya. Jadi saudara masih bisa mengolah lagi, tetapi dengan acuan yang sudah begini, saudara tinggal memperhalus baik dari segi pengalimatan-pengalimatannya, ya udah. Menjadi sebuah khotbah yang kuat, tetapi menjadi khotbah yang tidak bisa dibantahkan. Nah, yang saya mau tekankan lagi, ya, ini pengulangan dari yang lalu-lalu, bahwa dari semua kalimat-kalimat yang ada di sini, ya, pokok-pokok pikiran yang kita tulis di sini, itu tidak satu pun, bahkan tidak sedikit pun yang bersumber dari pikiran kita sendiri. Setuju nggak Pak Prayus? Siap. Ya. Setuju. Tidak ada pikiran kita yang masuk ke dalam. Kita hanya mencoba untuk menemukan pikiran-pikiran apa yang terdapat di dalamnya. Ya gitu. Sehingga dengan demikian apa yang kita sampaikan itu adalah ya firman yang berdasar kepada Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Oh ya, saya lupa lagi tadi. Nah, di poin B ini, poin B, eksposisi ini, di sini saudara kalau bisa ya, tapi boleh bilang wajib ya, wajib untuk mencari ayat-ayat pendukung. Nah ini, kita sudah boleh keluar ini. Sudah boleh keluar ke bagian-bagian yang lain dari Alkitab untuk mencari ayat-ayat pendukung yang sesuai dengan garis besar ini. Bahwa Tuhan itu berdaulat. Tetapi sekali lagi dalam kaitannya juga dengan doa. Nah contohnya apakah bisa ayat pendukung terhadap eksposisi atau ilustrasi, contoh-contoh dalam Alkitab. Saya kira kalau contoh lebih banyak ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti Daniel ya kan? Abraham gitu. Ya, jadi mungkin ilustrasinya nggak usah dari luar, ya, tapi ambil contoh dari Alkitab aja langsung, supaya lebih Alkitabiah lebih kuat gitu. Nah, ya. Jadi khotbah ekspositori bukan mengharamkan kita pergi mencari ayat-ayat lain dalam Alkitab, tetapi tahapannya yang perlu diperhatikan. Sebelum kita menemukan pokok pikiran dari dalam nats yang kita pilih itu, jangan dulu mencari ayat-ayat lain. Karena ayat-ayat yang lain itu peranannya hanya sebagai konfirmator atau pendukung terhadap poin-poin yang sedang kita bahas. Bukan merupakan sumber gagasan, ya, itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau dikomentari, mau ditambahkan? Monggo, kata orang Jawa. Ya, silakan. Pak Victor, bagaimana? Silakan kasih komentar. Nggak nyenggol sama sekali, Pak. Aduh. Apanya? Poin-poinnya nggak nyenggol sama sekali. Ya, nggak usah merasa itu. Ya, nggak apa-apa.
Ulang lagi minggu depan nanti, Pak. Nggak mudah, Pak, khotbah. Ya, makanya selalu saya bilang sama mahasiswa, khotbah itu tidak cukup dengan modal doa, berkhotbah tidak cukup dengan percaya diri, fasih bicara, ya. Tetapi seorang pengkhotbah bertanggung jawab untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari sebuah nas yang dia pilih. Inilah yang membuat perbedaan antara ajaran saya, teori khotbah saya dengan khotbah-khotbah yang Bapak Ibu dengar di gereja di YouTube ya. Sangat berbeda. Tetapi saya berani jamin bahwa kalau saudara berkhotbah seperti ini, tidak akan ada orang yang bisa untuk mengatakan bahwa khotbah Bapak salah. Kalau mereka komentari dan mereka tambahi, ya bisa saja. Tetapi bahwa khotbah ini salah, tidak mungkin. Haleluya. Oke. Kalau tidak ada yang komentari Yunus, kita coba satu bagian lagi ya, kitab ya. Kita buka Kejadian pasal 20. Pak Daniel, kalau minta tolong ekspositori satu perikop boleh nggak Pak Daniel dari 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 7 Pak Daniel. 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 7. 1 sampai yang ke-7 kan Pak satu perikopnya ya. Oke. Kita coba sama-sama pikirkan hari ini. Ya Pak. Sorry Pak, saya izin off cam ya Pak ya karena saya tadi baru kelar mandi terus tadi adik saya dari Australia video call ya. Saya off cam ya Pak ya, saya izin off cam. Ya. Oke, Bapak-bapak sambil dibaca saya siapkan ini slide-nya. Berapa, Pak? Bu Ceria? 2 Samuel 7 ayat 23 Pak. 2 Samuel 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 satu perikop. Dua Samuel 23. Coba Ibu baca. Oke, Pak. Siap. 2 Samuel 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Judul perikopnya perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan, membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Iya. Jadi asumsinya kita sudah baca berkali-kali. Oke, sekarang kita buat garis besar teks. Ayat berapa sampai ayat berapa bicara tentang apa?
sama 23 ini. Ini ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga ini seperti kayak Tuhan berbicara kepada Daud gitu ya Pak ya? Ya. Oke, Cara Bapak. Daud. 1 sampai 3. Tuhan berbicara kepada Dan melalui Daud. Dan di ayat yang pertama ada tulisan perkataan Daud yang terakhir, Pak. ya. Nanti enggak apa-apa, nanti kita ini dulu. Oke. Lalu 4 dan 5 itu seperti janji Tuhan itu ya, Pak, kepada Daud ya. Ada 3, karena penggalanya ada di 3 juga, Pak. Kayaknya 4 itu menyangkut ke ayat 3 deh, Bu. Iya, menyangkut ke ayat 3 yang perkataan Tuhan itu loh, Pak, apabila seorang memerintah manusia dengan adil itu kan, Pak. Itu kan sampai perkataannya sampai ke 5. Jadi kayak ada 3A, 3B gitu ya, Pak ya. Apa begitu, Pak? Nggak apa-apa, kita pikirkan dulu. Menurut bapak-bapak yang lain sampai di mana? Apakah sampai 3 atau sampai Mungkin sampai 4 aja. ya. Karena isi dari perkataan Tuhan itu terdapat dari ayat 3b. Jadi ayat 1 sampai 3a. Ya. Iya. Tuhan berbicara kepada Daud itu ya, Pak ya. Ya, lalu 3b sampai 5 itu, Pak, kayaknya. sampai Bukan sampai ya. Sampai 7 itu, Pak. Nyambung ya, Pak. oh, Yang ada orang Dursila, bukan ya, Pak? Justru kalau di ayat yang kelima itu sudah ada kontrasnya di situ. Kontrasnya Ayat yang kelima itu pengakuan dari Daud bagaimana Tuhan telah berbuat di dalam keluarganya sebagai pemerintah di situ. Baru di ayat yang ke-6 dan 7 kontrasnya, dia kontraskan. ada tetapi itu kan ya, Pak ya? Iya, dia kontraskan itu. Berarti ayat yang ke 3b sampai dengan ayat yang ke 5 itu perjanjian Tuhan yang ditegakkan buat Daud itu ya, Pak ya? Di mana perjanjian Tuhan di situ? Nggak ada kata janji. Jangan sih. dulu memasukkan dari luar kalau itu ya. Pokoknya di sini apa kira-kira? Jadi Bentar. Apa yang difirmankan Tuhan itu disampaikan Tuhan melalui Daud itu 3b sampai dengan apakah 4 atau masuk 5? Coba kita masuk ke 5 dulu ya. Nanti bisa berubah kok ya. Jadi jangan kaku di sini. Kata perjanjian itu 5, Pak. Sebab bicara mengenai apa di sini? Ia menegakkan itu perjanjian adanya di 5, Pak, kalau kata kerajaan atau pemerintah yang apabila seorang memerintah manusia dengan adil. Jadi apa nih kira-kira ini? Dalam konteks Daud sebagai raja ya itu ya, Pak ya. Nah, cara membaca ayat 3-nya begini, 3b-nya. Apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, kemudian dibaca lagi, apabila seseorang memerintah dengan takut akan Tuhan, maka gitu loh. Jadi ini kan konstruksi sebab akibat ini. Maka ia bersinar seperti fajar. Jadi apa di sini? Pemerintah yang apa ini? Pemerintahan yang ayat 4 apa kira-kira? Pemerintah yang adil. Nah, yang langsung ke ayat 4 dulu. Langsung ke 4.
Pemerintah yang berhasil atau pemerintah yang macam apa ini? Menurut Ya, Bapak Ibu? berhasil ya Pak. Tulisannya kok bersinar seperti Ya, fajar bersinar seperti fajar di waktu pagi, yang tidak pagi berawan, yang tidak berawan, yang yang sudah sesudah hujan. membuat berkilauan rumput muda di tanah. Berarti kan cemerlang gitu ya Pak ibaratnya. Jadi ya. kira-kira ini pemerintah yang macam apa ini, Pak Prayus ini? Dengan Pemerintah. adil. Anda, ke hasilnya dulu. Pemerintah yang sukses atau pemerintah yang... Nah, nanti isinya itu apa? Isinya itu nanti. Isinya adalah adil, takut Tuhan. Ini pemerintah yang apa ya ini ya Pak ya? Ya. Kesimpulan akhirnya. Bersinar sama berkilau. Berhasil. Berhasil bisa nggak ya Pak berhasil? Ya, tapi berhasil itu sudah masuk ini. Yang oke, enggak apa-apa. Karena perintah di dalam slide 21 adalah buatlah garis besar teks sesuai dengan istilah-istilah yang ada di situ. Jadi kita pakai istilah di sini aja dulu. Kilau istilahnya, pemerintah yang bersinar dan berkilau gitu. Pemerintah yang bersinar dan berkilau. Kan tulisannya bersinar seperti fajar pagi tidak berawan. ya, bersinar dulu, oke. Sama berkilau seperti rumput muda di tanah. Jadi bersinar dan berkilau. Lalu ayat 6 sampai 7 di situ bicara tentang orang-orang yang diapa oleh Tuhan. Ini kayak dihukum gitu ya, Ya. Pak, orang dursila itu. Dursila. Iya, tetapi orang-orang yang dursila berarti pemerintah yang dursila itu ya, Pak ya. Ya, Semua. apa yang terjadi? Ya, pemerintahan yang dursila. Seperti duri dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang tangan. Ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Yang ketujuh ini saya agak kurang paham maknanya, yang ketujuh ini, Pak. Pemerintah dursila. Jangan lupa ini puisi, ya, ini sastranya puisi. Jadi di dalamnya ada ungkapan-ungkapan, ada perbandingan-perbandingan, ada perumpamaan-perumpamaan, bisa begitu, ya. Di ayat 7 itu pengungkapan, ya. Nah, oke. Kita anggap ini garis besar teksnya sudah seperti ini. Ini kan belum jadi nih, ya. Belum jadi. Ibaratnya kayu yang baru keluar dari hutan, kita baru potong-potong dalam bentuk gelondong-gelondongan. Ini kita mau bangun sebuah mebel, apakah meja atau apa. Nah, jadi ini kayu yang baru dipotong-potong jadi. Tetapi sekarang selanjutnya adalah... Pak, boleh potong, Pak? Oke, silakan, Pak. Tadi kan di situ yang A disebut Tuhan berbicara kepada Daud ya, Pak? Ya. Kalau bisa nggak begini, Pak, pengakuan Daud tentang Tuhan, Pak? Oke. Karena kan di sini, ini kan perkataan Daud ya, Pak. Jadi pengakuan dia, Pak, tentang Tuhan. Nah, baru di situ nanti kan dia adil, terus dia bersinar, itu artinya pemerintahannya kuat gitu ya. Kalau Bapak hanya mau baca dari ayat 1 sampai, berapa tadi garis besar kita itu ya? Sampai 3, jangan dulu masukkan yang ke ini. Jangan dulu masukkan yang bersinar di ayat 4 itu. Yang 1 sampai 3 aja dulu. Gunung Batu bisa, Pak. Gunung Batu kan yang kuat, Pak. Pemerintahan yang kuat. Itu pengakuan, Pak. Tempat perlindungan kan? Ya. Jadi pengakuan Daud tentang Tuhan, Pak. Pengakuan Daud tentang Tuhan. Oke. Kalau Tuhan berbicara kan ini beda nih, Pak. Ini kan enggak ada konteks itunya, Pak. Ya, memang enggak apa-apa. Ini bisa berubah-berubah, enggak apa-apa. Jadi kalau semakin kita baca akan muncul ya. Enggak usah pengakuan Tuhan
sebagai gunung batu. Bisa nggak begitu? Boleh, Pak. Roh Tuhan berbicara. Nah, tapi roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Betul, ada kata-kata roh Tuhan berbicara. Jadi, Dan ada kata-kata gunung batu Israel berkata ya, kepada nah yang diangkat oleh Pak Sabam itu di gunung batu itu. gunung batu. Iya. Lalu sambungannya yang berkata kepadakunya bagaimana, Pak? Apakah bisa diputus itu, Pak? Gunung batu Israel berkata kepadaku. Firman-Nya Ya. ada di lidahku. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku itu, Pak. Nah, jadi artinya begini. Apa yang dikatakan Daud tentang ayat 3b dan seterusnya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi itu dia dapatkan dari ayat 1 dan sampai 3a itu. Gitu. Nah, boleh. Apakah memakai pengakuan Daud di sini? Boleh, tapi tidak apa-apa. Nanti kita pasang saja dulu sini. Nanti sambil kita ke isinya, ya. Kemungkinan dicoba kan, Pak, itu kayak Ya, biasa. kita coba aja dulu, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita ke garis besar. Sorry. Desi dulu, Desi. Desinya dari mana nih? Kira-kira menurut Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apa yang sedang disampaikan oleh Daud ini kepada... Ini Daud berkata kepada anaknya atau kepada seluruh bangsa Israel, menurut Bapak Ibu? Ini seluruh bangsa Israel nih, Pak. Ini ya. Coba baca ayat sebelumnya. Nyanyian syukur Daud. Apakah ada keterangan di ayat pasal sebelumnya bahwa Daud ini sedang berbicara kepada bangsa Israel atau kepada... Kan di Israel nih, Pak. Pemazmur yang disenangi di Israel, Pak. Oke. Berarti Daud sedang berbicara kepada rakyatnya, ya? Ya. Oke. Saya nangkapnya juga kepada sepupu, Pak. Ya, oke. Karena ada di bagian lain juga yang Daud berbicara khusus kepada anaknya Salomo gitu. Jadi makanya saya agak itu perlu dipastikan dulu. Ya, oke. Tapi Di sekarang ayat 22 itu ya, Pak, ya. Pada tapi nyanyian syukur Daud yang di pasal 22 itu dia lepas dari cengkraman semua musuh dan dari Saul. Sepertinya kok nyanyian syukurnya juga kepada umum ya, Pak, ya. oke, ya, berarti ini umum. Oke. Nah, sekarang dari perikop ini, mana yang kita mau jadikan sebagai sumber gagasan atau mana yang menjadi pokok utama di dalam nas ini? Desinya ya, Pak, ya. Ya. Teman-teman, kalau ada yang mau masuk di kelas yang baru, enggak apa-apa ditinggalkan, tapi kalau merasa sayang untuk meninggalkan ini, enggak apa-apa terlambat di kelas yang lain, enggak apa-apa juga, ya. Terlambat di kelas yang lain juga enggak masalah kok. Desi kira-kira apa, Pak Sabam? Bentar ya, Pak. Desi itu hanya satu ayat ya, Pak, ya? Tidak, bisa juga dua, pokoknya satu konsep lah, ya. Bisa 2-3 ayat atau bahkan bisa sepotong ayat. Apa-apa. Yang dibahas di dalam ini pemerintahan atau kehidupan rakyat? Pemerintahan. Di Nah. poin ketiga itu, Pak. Ayat ketiga itu. Ya, Jadi kalau kamu memerintah seperti apa, kamu akan menerima seperti apa di ayat keempat dan kelima. Ya. Tapi ketiga itu kayaknya kok idenya itu di situ. Jadi kamu harus seperti apa supaya kamu bisa Ya. menerima yang lain seperti itu. Jadi desinya di ayat berapa? Nah, biasanya kalau saya sudah begini, desinya itu saya taruh dalam kurung begini. Desinya di ayat berapa? Apakah di 3A? 3B? Kalau 1B bisa, Pak. Orang yang diurapi Tuhan, Pak. Ya. Saya 3B, Pak. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang... Nah, diurapi oleh Allah Yakub. kalau di dalam ayat 1 itu, Pak, ada 2 di situ yang merupakan penjabaran dari Daud itu, yaitu orang yang
diangkat tinggi, tinggi oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan. sama pemazmur yang disenangi itu Ya, juga Pak. 3 poin Ya, itu. pemazmur. Jadi itu penjelasan tentang dirinya Daud. Nah, tetapi pada waktu itu Daud sedang apa? Ayo. Nah, Daud sedang mengemban satu tugas Menyampaikan firman Allah. pemerintahan. Heeh. Nah, jadi Daud sedang mengemban tugas pemerintahan. Tahan. Sehingga yang dia sampaikan, bagaimana supaya pemerintahannya itu, atau apa sebabnya pemerintahannya itu berhasil. Ini kan perkataan Daud yang terakhir, berarti di hari-hari menjelang kematian itu, dia mau kisahkan kembali pengalaman pemerintahannya dia sebagai raja atas Israel. Dan apa yang membuat pemerintahannya itu Langgeng. bukan langgeng, di sini bersinar itu. Bersinar sebagai apa tadi itu? Tuh. Nah, itu dia 3B jelaskan. Seperti ya Pak fajar, ya. Pak. Ya. Ya. Ya Pak ya. Berarti saya lebih 3B setuju ini ya, kepada di- pemerintahannya, bukan pribadinya dulu ya, tetapi pemerintahannya. 3B berarti pastinya ya. 3B. Oke, nah sesudah kita menemukan desinya seperti itu, maka kita membuat garis besar khotbah. Kita merubah garis besar teks menjadi garis besar khotbah. Satu, pemerintah yang macam apa? Takut akan Tuhan. Kita baca mulai dari ayat apa yang terdapat di dalam ayat 1 sampai 3a kira-kira menurut saudara tentang Daud ini sebagai seorang raja. Pikirkan satu kalimat pendek yang bisa mengungkapkan semua ayat 1 sampai 3b. Apa yang Daud katakan tentang Tuhan? Mungkin di sini masuk tentang seorang pemerintah yang bercahaya seperti apa tadi itu? Bersinar tadi itu adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan atau diurapi oleh Tuhan. Ya, ini untuk membedakan antara Daud dengan Saul, kan gitu. Kalau Saul itu diangkat oleh manusia, kalau Daud diangkat oleh Tuhan, kan gitu. Jadi saya bantu untuk eksposisinya nanti. Ya, diangkat dan diurapi, Pak. Ya. Diangkat oleh Tuhan ya Pak ya, kalau Saul itu Pak. Hah? Saul itu bukan diangkat oleh Tuhan ya Pak? Oh, bukan. Itu jawaban Tuhan atas kekerasan hati daripada bangsa Israel yang memaksa Samuel untuk mengangkat seorang raja. Jadi Saul bukan raja pilihan Tuhan. Nah, Pak Sabam apa tadi? Pak Sabam? Seorang yang diurapi Tuhan, Pak. Tuhan. Ya. Ayat 1 sampai 3a. Ya, udah gitu. Nah, lalu 2, kita lompat ke 3b, seorang yang adil. Dan takut akan Tuhan. Oh, lain lagi? Nomor 3 nanti ya, takut akan Allah. Lain lagi. Ini 3 masih kita boleh bilang sini 3B, Pak ya. Lalu seorang yang takut akan Allah apa Tuhan ya? Tuhan, akan Pak. Allah. Kata-katanya Allah Pak. Ya, oke. Enggak apa-apa. 3C. Lalu akibatnya adalah ayat 4 itu kan? Ya. Iya. Ya. Oh, kita sudah bisa lanjut sampai di ini sudah bisa berlanjut ini supaya jangan terpotong ayatnya, kita sudah bisa lanjut ke ayat sampai 5. Sampai 5. Oh.
Berarti desinya bukan ini. Desinya bukan hanya 4 tadi ya. 3B ya. Desinya bukan hanya 3B ya, Pak? Tapi sampai di 5 barangkali ya. Sampai di janji yang Tuhan tegakkan itu ya, Pak ya? Sampai di 5. Desi 3B sampai 5 ya. Ya. Desi 5B. Ya. Karena Daud mengalami itu. Nah, kemudian keempat. Coba cari kebalikan dari ayat yang ke-6 dan 7. Apa? Bahwa pemerintah yang apa tadi itu ya? Dursila, Pak. Dursila tadi, Pak. Ya, nah apa kebalikan dari Dursila? Adil itu Pak. Apa takut akan Allah? Apa makna kata Dursila? Coba saya masih agak ini. Dursila ini orang-orang yang tidak bermoral ya, tapi yang lebih spesifik Dursila itu apa, Pak? Saya cekkan Kamus. di kamus KBBI ya Pak ya. Ya, oke. Supaya kita bisa cari kebalikannya lebih saya gampang. cekkan, Pak. Ya. Arti Dursila di KBBI adalah buruk kelakuan. Arti Dursila di KBBI adalah buruk kelakuan atau jahat. Oh. Nah, berarti apa di sini kebalikan dari itu? Buruk kelakuan atau jahat. Untuk mengkonfirmasi Kalau coba kebalikannya jahat bukannya baik ya, Pak. Kalau buruk saya baca firman Allah yang hidup dulu. Tetapi orang-orang yang tidak bertuhan, nah, di sini dikatakan tidak bertuhan. Kalau versi yang lain. Dari firman Allah yang hidup itu dipakai. Tetapi orang-orang yang tidak bertuhan adalah seperti duri yang harus dibuang. Karena akan merobek tangan orang yang menyentuhnya. Orang yang harus menggunakan perlengkapan dari besi. Oh, jadi Dursila di situ kalau versi terjemahan firman Allah yang hidup itu tidak bertuhan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KJV, the sons of Belial, Pak. The son of Belial. Iya. Berarti anak ini dong, anak Lucifer. Iya, tulisannya gitu ya, Pak. The sons of Belial. Iya. Bilal itu istilah lain dari apa? Lucifer. Iya, berarti kan anak jahat dia. Ya. Ayo. Berarti apa kira-kira di sini? Ayat yang ke-6 dan 7 berarti orang yang pemerintahannya bersinar itu adalah orang yang apakah mengandalkan Tuhan atau kebalikan dari takut akan Allah? Itu takut akan Allah udah? Bukan. Takut akan Allah sudah? Takut akan Allah. Iya. Jadi supaya ada 4 poin, seorang yang lawan kata Dursila itu ya Pak. Sons of Belial. Kalau di Son of Belial itu ya sangat eksposisinya sangat dalam, mungkin tidak usah sampai ke situ. Anak dari iblis itu kan orang-orang yang perilakunya buruk. Nah, berarti di sini seorang yang berperilaku apa nih? Kalau Dursila diartikan misalnya jahanam, atau kalau lawan katanya Pak sinonim terpuji, bisa Pak? Berarti seorang yang berperilaku puji. Bisa itu berperilaku baik, berperilaku apa kira-kira? Terpuji, Pak. Ya. Terpuji. Kalau terjemahannya versi mulai dibaca sih orang durhaka Pak Dursila itu, Pak. Ya, orang-orang durhaka. Ya. Betul. Orang durhaka, Dursila, tadi itu anak-anak Lucifer, ya. Nah, karena ini kaitannya pemerintah, berarti nanti saudara akan eksposisi ini ya, terus terang apa? Harus
berkaitan dengan sistem pemerintahan gitu loh ya. Jangan seperti Gaddafi, jangan seperti Saddam Hussein, umpamanya gitu ya. Tetapi seperti siapa gitu. Nah, jadi di uraian di poin 67 ini, tetapi jadilah pemerintah yang perilakunya itu terpuji di hadapan manusia dan terlebih di hadapan Tuhan. Nah, kalau begitu, kita sudah temukan garis besar teksnya, kita rubah menjadi garis besar khotbah, kita sudah temukan desinya. Nah, sekarang judul. Apa judul? Judul. Pemimpin yang diurapi Tuhan. Pemimpin yang karena sudah diurapi itu masuk dalam isi Iya, berarti nggak bisa. adil. Sekarang cari sebuah kalimat yang merangkum semua ini. Pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bisa Pak, pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pemerintah yang berkenan di hadapan Tuhan. Baru ini saya bener. Pemimpin Sering itu loh, Pak Victor, benernya Pak, sering Pak. berkenan Di hadapan Tuhan. kepada Tuhan. Jangan gitu, Pak. Iya, sering bener kok Pak Victor ini, merendah. Ya, tidak semua orang itu selalu salah, tidak juga orang itu pasti benar, tidak ada, pasti ada salahnya. Ya, Betul. Saya namanya juga kan bahasa ya, Pak. Saya ralat saya punya khotbah ini apa namanya nih tulisan ini karena ya salah juga, jadi nggak Jadi apa-apa. Dicoba-coba trial and error ya Pak ya. Tentara bilang lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan tempur. Ya nggak Pak Victor? Walaupun itu juga nanti akan terjadi, Pak. Ya. Ya, betul. Ya, tapi udah setuju nih ya, pemimpin yang berkenan kepada Tuhan ya. Tuhan Bisa, ya. Pak, bisa. Ya. Berkenannya atau yang bersinarnya? Ya, oke. Karena di bacaan kita tadi itu bersinar artinya apa? Menurut Bapak Ibu? Ayat yang keempat. Pemimpin yang bersinar. Ya, Pak ya. Hah? Pokoknya ada bersinar dan berkilau, berarti pemimpinnya cemerlang sekali gitu kan Pak. Nah, berkenan kepada Tuhan ya tidak salah, tetapi supaya lebih bright lagi gitu, lebih glowing lagi apa? Lebih glowing. Nah, coba kaitkan dengan kata bersinar itu. Karena bersinar di sini ungkapan, ya. Bersinar di sini adalah ungkapan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kalau seorang dikatakan itu cemerlang, seorang yang itu pemimpin yang macam apa itu kira-kira? Kan panutan itu, Pak ya. Bisa juga panutan. Hebat. Kalau panutan sedikit, lebih sempit. Tapi ini yang agak lebih umum lagi, supaya mencakup dari... Ayo Pak Sabam jago bermain kata ini. Pak Victor, apa itu? Prestasi di hadapan Tuhan, Bu. Berprestasi itu Pak Victor. Pak. Ya, boleh. Seorang pemimpin yang berhasil. Terserah. Pokoknya ini untuk memudahkan Bapak Ibu mengkaitkan dengan ini, bahasanya di sini bebas. Bukan bebas, artinya tergantung saudara. Ya. Tapi kita di sini coba sepakati satu kata saja dulu, nanti saudara bisa rubah tetapi tidak mengganti maknanya, tidak merubah maknanya gitu. Kata-katanya saudara bisa pilih, tapi tetap maknanya sama. Oke. Seorang pemimpin yang, kata berkenan ini kita ganti dulu nih. Ya. Seorang pemimpin yang titik-titik di hadapan Tuhan, berhasil, bersinar. Nah, jangan kata bersinar lagi, yang lebih bahasanya lebih apa ya? Berkenan. Real. Pemimpin yang agung, Pak. Hah? Pemimpin yang agung. Pemimpin yang agung, ya agung itu dia besar. Lebih kepada ini loh, apa yang dinikmati oleh rakyatnya itu. Bahwa ini pemimpin yang Hebat. Pemimpin, Ya, saya minta satu kata untuk Jokowi, kira-kira saudara. Jokowi sukses berhasil, Ah. kata-katanya Pak. Nah itu.
Kurang lebih begitu gambarannya. Pemimpin yang macam apa ini? Berhasil. Oke. Iya, berhasil atau sukses, Pak? Berhasil di hadapan Tuhan. Jadi berhasil bukan menurut ukuran manusia, tetapi berhasil menurut. Nah, kata berhasil ini, saudara mesti jelaskan dasarnya dari mana. Desi itu tadi, ya kan? Iya. Nah, desi itu dalam ayat 4 itu. Nah, Sinar dan cemerlang. ya. Sesudah kita, tapi sekali lagi kata-kata ini saudara bisa bebas ya, bebas, tetapi tidak boleh mengurangi mana ya. Itu pesan saya itu, jangan mengurangi mana. Pengalimatan, tetapi jangan buat pengalimatan yang aneh-aneh juga, yang justru membuat orang itu penasaran, tidak karu-karuan ya kan. Tetap ilmiah, tetapi indah, gitu aja yang saya harapkan. Yang tidak bisa menimbulkan multitafsir. Ah, itu dia. Tidak lagi multitafsir. Karena teman-teman yang khotbah di YouTube yang saya baca itu katanya supaya membuat penasaran gitu kan. Nah, kan menggiring viewer, Pak. Ya, itulah, itu yang bahayanya. Di kelas sebelah itu yang saya kadang-kadang agak gemes khotbah kok kayak gini ya. Nah, sekarang kata kunci. Menurut saudara apa kata kuncinya? Kata kunci. Ayo, kata kunci adalah kata yang menghubungkan antara judul dengan subjudul. Itu. Kriteria. Ya, kriteria. Coba kita pasang dulu. Bisa itu kriteria. Ya. Kriteria. Atau ciri-ciri itu. Oh, ciri enggak? Oh ya, ciri. Kalau kiat-kiat, kalau kunci-kunci mungkin, tapi kalau kriteria lebih pas ya udah. Nah, cara baca begini. Kriteria pemimpin yang berhasil di hadapan Tuhan adalah seorang yang diurapi Tuhan, bertindak adil, takut akan Tuhan. Pemimpin yang berhasil di hadapan ya, pemimpin yang berhasil, pemimpin yang bertindak adil. Nyambung? Kriteria pemimpin nyambung. Nyambung, Pak, nyambung. Ya udah. Kalau sudah begitu udah jadi. Saudara tinggal khotbahkan ini di tempat di mana saudara dipercayakan Tuhan, udah jadi. Dan siapa yang mau bantah lagi khotbah ini? Karena dasarnya kuat, dasarnya jelas, batasannya jelas. Nah, tinggal nanti penyampaiannya itulah, di situ kekayaan pribadi masing-masing di situ ya. Oke. Iya, berarti gini ya Pak, kata kunci itu sangat terbatas itunya ya Pak. Apa ya? Misalnya kriteria, syarat, terus parameter, terus. Ya. Saya sudah paham begini Pak. Maksudnya begini. Kata kunci itu kan itu penghubung ya Pak. Tadi Bapak dari judul ke subjudul. Iya. Berarti kata kuncinya itu sangat terbatas untuk menemukan kata penghubung ini ya Pak. Iya, sangat. Dan kriteria tadi Pak. Ya, sangat terbatas. Kita mesti hati-hati untuk memilihnya. Jangan sampai kata penghubung ini tidak nyambung ya, tidak menyambung antara judul dan subjudul. Kan pertanyaannya begini, apa rahasia pemimpin yang berhasil kan gitu? Nah ini rahasianya satu rahasianya. Jadi kata kunci itu bisa dicari dengan membuat pertanyaan. Oke, apa tadi ada Bapak siapa tuh? Pak Daniel. Ya. Kalau ini dijadikan khotbah ya. Poin 2, poin 3, poin 4 itu secara garis besar manusia bisa melakukannya. Nah, kalau seandainya poin yang pertama ini Pak, kalau seandainya kita berkhotbah dengan poin yang pertama ini, lalu jemaat mengatakan bagaimana dengan Pak Jokowi? Misalnya, dia tidak percaya Tuhan,
bagaimana di situ poin pertama dikatakan seorang diurapi Tuhan? Bagaimana menerjemahkan? Di Roma pasal 13. Roma pasal 13. Ayat yang keberapa Pak Daniel? Bahwa semua pemerintah itu adalah wakil Tuhan untuk menyandang pedang. Jadi terlepas dia orang percaya atau tidak percaya, pemerintah itu adalah hamba Tuhan. Iya. Wakil Tuhan. Iya, iya, betul. Makanya ada yang bilang suara rakyat adalah suara Tuhan, ya kan? Betul, betul, Pak. Roma Ya. pasal berapa? Roma 13, coba saya lupa ayatnya. Kalau nggak salah pertama itu. Bentar, coba saya buka. Oh ya, pertama Bu, benar. Ya, pertama. Soalnya saya ingat itu ayatnya di awal-awal, paling atas, sebelah kiri atas. Di Alkitab. Orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah. Paulus ini berbicara umum, tak Pak? Alah, iyalah. Ya, tentu dia berbicara dalam konteks pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan walaupun bengis ya pemerintahan dari kaisar-kaisar Romawi itu, tetapi Paulus tetap berkata bahwa itu adalah wakil Tuhan yang wajib untuk kita taati. Jadi Paulus bukan berbicara hanya kepada struktur ordo dalam kekristenan yang pertama itu ya Pak, bukan berbicara dalam konteks itu ya Pak. Tidak. Umum ya, global. Ini bukan berbicara tentang ordonansi gereja, bukan. Ini berbicara tentang sistem politik yang berlaku di... Ini poin yang pertama ini eksposisinya di Roma 13 berarti Pak ya? Bukan, ayat pendukungnya. Ayat pendukung. Ayat pendukung. Kalau eksposisinya adalah, Bapak uraikan ayat 1-3 ini, kemudian bandingkan dengan siapa tadi itu? Saul. Ya, Saul. Pak Daniel mau tanya. Kalau dari ayat keempat ke yang nyambung kelima ya Pak, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Yang kelima sambungannya, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Ya, artinya keluarga Daud atau ya pemerintahan Daud itu telah dibuat mencapai ayat yang ketiga, ayat yang keempat itu. Ya. Apa yang telah dibuat Tuhan di dalam ayat yang kelima itu dalam keluarga Daud itu untuk mewujudkan secara nyata apa yang diungkapkan secara puitis di dalam ayat 4. Jadi Tuhan melakukan sesuatu, istilahnya Tuhan mengukuhkan keluarga Daud, dalam hal ini kan konteksnya keturunan Daud Salomo Ya, itu. betul. Ya. Itu untuk mendukung ayat yang keempat karena Daud ini punya karakter pemimpin yang seperti ini. Oh, bukan. Kalau ayat yang adil dan takut akan Tuhan itu kan di bagian di ayat yang ketiga itu. 3. Ya. Tapi ayat yang keempat itu kan semacam puisi di situ, ya kan? Iya. Penggambaran. Nah, realisasinya atau realnya adalah ayat 5. Bahwa seperti itulah yang saya alami di dalam keluargaku. Ia menegakkan bagiku satu perjanjian kekal. Ya. Itu dalam segala-galanya dan terjamin Ya. itu ya. Nah, mengapa ayat yang keempat dan 5 itu terjadi dalam keluarga Daud? Karena ya itu tadi, poin ini. 1, 2, 3, 4 itu. Nah, gitu. Tapi yang kelima ini konteksnya bicara dalam keluarga inti Daud. Seperti itu ya, Pak? Dalam keluarga inti Daud sini, kedudukannya dia sebagai raja. Dan itu, ya. Jadi keluarga ini keluarganya luas ya, Pak, maknanya ya. Bukan hanya sebagai konteks keluarga inti dia, tapi keluarga dalam konteks dia sebagai raja. Sebagai jadi, pemimpin, bahwa ya. Semua orang yang dipimpinnya itu adalah keluarganya. Seperti itu ya, Pak ya? Oh, bukan. Bahwa sebagai keluarga, ya, rumpun atau kaum yang memerintah itu, ya, selama mereka hidup dengan ayat 3 dan tadi itu, maka akhirnya mereka terbukti di dalam kepemimpinannya itu sukses seperti ayat yang keempat. Gitu. Jadi ini bukan berbicara bahwa Israel itu adalah keluarganya. Oh, soalnya raja zaman dulu kan konteksnya kan diturunkan ke anaknya, turun ke anak. Iya. Gitu ya, Pak? Iya. Jadi keturunannya itu selama mereka hidup seperti pemimpin yang berasal dari Tuhan ini, kriteria-kriteria ini mereka memenuhi semua, maka mereka akan berhasil terus. Begitu. Oke. Ya.
Oke. Soal jadi tidak hanya khotbah itu nomor 2, tetapi yang saya mau tekankan adalah proses, ya, prosesnya itu. Nah, dengan kita terus mengacu kepada slide yang ke-21 di atas tadi itu, maka kita menemukan ini. Jadi karena itu slide 21 itu saya harap Bapak Ibu hafal itu dan kemudian terapkan ketika Bapak Ibu sedang mempersiapkan khotbah dari nats manapun dalam Alkitab. Pasti bisa, ya. Tetapi tentu ini terutama bagi yang berjenis sastra prosa atau narasi, ya. Kalau puisi, nubuat, nah itu ada teori-teori yang lain yang perlu dipikirkan. Tetapi teks-teks yang sastranya itu prosa, itu begini, kita bisa lakukan seperti ini. Perjanjian lama, perjanjian baru sama saja. Ya, Pak Salmon ya. Karena Pak Salmon waktu itu bertanya, apakah perjanjian lama bisa seperti ini? Nah, ini sudah terbukti. Sudah berkali-kali kita lakukan. Oke, ada komentar terakhir sebelum saya tutup? Bapak Ibu, mungkin dari Pak Prayus atau dari siapa saja, silakan. Dengan teori yang kita sudah praktekkan ini, apakah dijamin hasilnya atau masih bisa dibantah? Ini exactly seperti perikop sih, Pak. Ya. Seperti ayatnya sesuai. Pak, tapi untuk pertanyaan Pak Victor itu menarik, Pak. Bagaimana kita tahu seorang, oh ya, kalau pemerintahan itu semua pasti itu ya Pak ya, meskipun bukan dalam lingkup kekristenan pasti diurapi Tuhan. Tapi kalau pemerintahan dalam lingkup gereja Pak, bagaimana kita tahu apakah itu diurapi Tuhan enggak? Apakah kalau sudah terpilih berarti itu pasti diurapi Tuhan ya Pak? Soalnya kalau dalam konteksnya Saul itu kan juga terpilih Pak. Tapi nanti kita lihat di dalam perilakunya itu, di poin 4 ini. Poin 4 ini. Kenapa Saul ditolak oleh Tuhan karena perilakunya? Kenapa ada pemimpin-pemimpin yang kemudian hancur? Ya kan banyak di Indonesia itu kan yang akhir hidup pemerintahan mereka itu kan menjadi hancur oleh karena apa? Karena perilakunya itu tidak sesuai dengan poin 4. Jadi karena itu maka tidak hanya kita nilai di selama pemerintahan itu, tapi juga sampai akhir hidup mereka itu, apakah nama mereka itu bisa menjadi nama yang monumental atau kemudian menjadi olok-olokan kan gitu. Pak Daniel, tapi kalau dalam kita posisinya sebagai bukan pemimpin bagaimana Pak? Sebagai rakyatnya atau sebagai anggotanya gitu kan? Gitu, bagaimana? Kita perkecil Pak, skop pemerintahan itu diperkecil. Sebagai kepala keluarga umpamanya. Kalau kita sebagai kepala keluarga, ini harus diterapkan ini Pak. Ini makanya ini masuk aplikasi khotbah, aplikasinya ya, Pak. Nah, aplikasinya itu di situ yang perlu dipikirkan. Ini saya sedang khotbah di mana nih? Kalau di kantor-kantor ya mungkin sudah sesuai. Tapi kalau saya khotbah di bapak-bapak, ya seperti Pak Prayus ada kebaktian khusus untuk bapak-bapak. Nah ini terapkan ini. Bahwa kita ini adalah pemimpin-pemimpin keluarga. Kalau dalam ibu Pak, berarti pemimpin untuk anak ya Pak? Ya, ibu juga punya kapasitas kepemimpinan yang ada. Jadi anak tapi kan Pak? Bisa. Aplikasinya itu nanti yang menentukan. Jadi bisa, ya. Karena yang kita mau angkat itu bukan bentuk pemerintahannya, tetapi prinsip-prinsip hidup pemerintahan yang cemerlang itu. Banyak sebagai kepala sekolah, sebagai guru, ya, bisa di situ masuk. Nah, Pak Daniel, kalau misalnya ini kan sebagai khotbah ekspositori ini kan berarti kan baku sifatnya kan ya, akan jadi baku kan? Ya. Kita dapat empat hasil ini dan 4 poin di sini gitu kan ya. Ya. Nah, mungkinkah ketika kita mengulang kembali pasal 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 23 ayat 1 sampai 7 ini tuh mendapatkan kriteria yang berbeda, Pak? Mungkin nggak? Atau memang mutlak seperti ini? Kalau Bapak merubah ininya, desinya. Oh, gimana desinya berarti? Iya, desinya. Oke. Karena tadi ini kita sudah sepakat desi ayat yang keempat, atau katakanlah 3b sampai itu, maka akhirnya kita dapat garis besar ini. Oke. Jadi makanya dari garis besar teks itu perlu dulu ya, garis besar teks ini perlu untuk kita nanti menemukan desi.
Tetapi sesudah Desi itu baru kita menemukan ini garis besar khotbah. Kalau belum ada Kak Desi, ini agak susah ini untuk kita buat ini. Oh ya. Berarti desinya bisa berubah ya Pak Daniel? Bisa, tetapi jangan rubah-rubah semaunya. Didukung nggak gitu loh? Didukung nggak dengan garis besar? Paham ya? Paham. Ya, berarti isi khotbah ini berdasarkan Desi dari awalnya kan, Pak ya? Desi dari awal. Ya. Nah, cuman si Desi ini juga berdasarkan ayat yang dibaca oleh kita kan? Oh iya Pak, Nah, tidak lalu boleh kemudian, kita bikin Desi kalau misalkan sembarangan. si Desi, berarti kalau misalkan berdasarkan Desi yang sekarang, ini berarti tidak akan mungkin ada perubahan yang lain kan? Hanya Tidak 4 mungkin. poin aja Pak, betul kan Tidak ya? mungkin. Itu kan jadi satu standar khotbah berarti kan akhirnya Ya, kan? standar Bisa khotbah. dibukukan kan gitu kan ya? Ya. Tetapi kalau Bapak khotbahkan di tempat yang berbeda, tentu kan aplikasinya berbeda Pak. Kayak itu aplikasi, kalau itu aplikasi Ya, kan? ya. Tapi kalau Tetapi secara prinsipnya ini intinya tetap. sama kan? Ya, betul. Terima kasih Pak, itu pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih Pak. Saya mau izin live dulu Pak ya, karena kebetulan saya lagi latihan nih sekarang. Anak, memang Ada sekarang ini latihan. kita udah mau tutup ini Pak. Udah itu oke. Oke, Siap. silakan kalau Bapak mau duluan ya. Saya Ya. kira teman-teman kita sampai di sini dulu ya, makasih, ya. karena udah kebetulan sudah sore, udah malam. Ya. Mari kita berdoa. Minta tolong Pak Prayus tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyudahi pelajaran hari ini. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur. Biarlah lewat channel ini kami bisa berkumpul lagi di lain waktu Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan Bapak Daniel sekeluarga. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, sehingga sukses dalam berbagai kegiatannya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni selalu dosa yang selalu melawan kehendak-Mu, semua yang kami bawa karena Kristus. Amin. Amin.